Hari ini kita akan masuk pada bagian yang kedua dari seri Image. Minggu yang lalu kita telah diperkenalkan dengan image dari Yesus. Ada 4 image yang menggambarkan karakteristik dari Tuhan Yesus. Adalah singa, anak lembu, atau manusia, dan Raja Wali. Ya. Saudara-saudara sekalian, sangat menarik sekali keempat image ini tergambar atau tercetus di dalam tulisan 4 Injil yang menggambarkan Yesus dengan cara yang demikian. Jadi Matius dia menuliskan tentang riwayat Tuhan Yesus dengan menggambarkan Yesus sebagai singa, sebagai raja. Markus juga menggambarkan Tuhan Yesus tapi dari sisi yang lain, dari pelayanannya sebagai hamba, ya, dengan lambang lembu. Lukas dia juga menuliskan tentang Yesus dengan karakteristik manusiawi, ya, kemanusiaannya. Dan dari situ Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Yohanes dia juga menggambarkan tentang Tuhan Yesus sebagai anak Allah, ya, dan dia menggambarkan dengan lambang karakteristik dari elang Raja Wali. Dan dari setiap lambang ini kita bisa melihat gambaran yang sangat indah sekali dan luar biasa. Minggu yang lalu kita telah membahas Tuhan yang sangar, roaring like a lion. Dia agresif, dia tidak takut, dia pemberani, dia penyerang. Dan itu juga kemampuan yang diberikan bagi kita karena dia berjalan bersama dengan kita. Hari ini kita akan melihat bagian yang kedua, yaitu Yesus sebagai lembu. Ya, gambarannya sebagai lembu. Ingat terus bahwa Yesus ini memiliki semua karakteristik ini dengan sempurna. Ya. Nah, Yehezkiel 1 ayat yang ke-10 sebagai ayat yang kita baca minggu yang lalu dan kita baca lagi hari ini. Ya, sama-sama. 2, 3, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka Raja Wali di belakang. Nah, hari ini kita akan melihat tentang lembu. Di zaman Israel, zaman waktu itu sekitarnya, ya, saudara-saudara, tidak ada binatang yang dianggap lebih kuat atau dijunjung sebagai binatang pekerja yang kuat, yang keras selain lembu. Ini gambar ini, ya. Lembu ini dia dipekerjakan karena memang kehidupan pada zaman itu banyak orang yang hidupnya dari bertani. Jadi tentu lembu ini dipakai dalam banyak hal di zaman itu. Sampai zaman sekarang tentunya masih ada. Walaupun sudah ada mesin pembajak, ya, tetapi dia tetap masih dipakai. Amsal 14 ayat yang keempat mengatakan, tanpa lembu hasil ladang tidak ada. Dengan kekuatan lembu panen akan berlimpah. Ada sisi lain dari lembu. Dia itu dapat dipakai dan dipekerjakan sebagai ini alat angkut, ya, menarik gerobak. Berapa banyak yang bisa dia angkat? Luar biasa, ya. Waktu kita memasang ini plafon triplex ini, waktu itu belum ada steger. Apa yang kita pakai? Bambu. Dari mana kita mesti beli? Dari desa. Karena ada 10 gerobak seperti ini datang kirim bambu. Saya sudah lupa berapa banyak, ratusan. Sehingga ini rapat sekali kanan kiri, ya. Diikat, orang bisa naik sampai di atas masang plafon ini. Saudara-saudara sekalian,
Dan mereka kirim dari desa untuk alat angkut yang luar biasa. Jadi selain dia membajak, dia juga mengirik, ya, di tempat irikan gandum yang digiling itu ya. Dia juga bisa menjadi alat angkut pembawa beban. Dan tidak hanya itu saja, semua tahu daging sapi, beef steak, itu makanan yang disukai oleh banyak orang. Dan dia digunakan juga sebagai korban sembelihan. Inilah lembu, ya. Saudara-saudara, dari semua daftar itu lalu kita melihat tidak ada mewah-mewahnya dari seekor lembu. Dia itu adalah pekerja keras yang dekat dengan tanah dan kotor selalu. Inilah yang berbicara tentang Yesus. Jesus, humility and servanthood. Kerendahan hati dan hati hamba dari seorang Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita membahas dia raja. Dia raja atas segala raja. Dia kuat, dia menyerang, dia pemenang. Ya. Tetapi Yesus sendiri, dia tahu bahwa dia juga punya sifat yang satu ini. Rendah hati dan hati hamba. Dia tahu power is for service. Kuasa itu untuk melayani. Orang yang punya kuasa biasanya hanya mau memerintah. Tetapi bagi Yesus kuasa itu untuk melayani. Nah, kita lihat di sini, Yohanes 13 ayat yang ketiga. Yohanes 13 ayat yang ketiga. Kita ucapkan sama-sama. 2, 3. Yesus tahu bahwa Bapa sudah menyerahkan seluruh kekuasaan kepadanya. Ia tahu juga bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Saudara-saudara perhatikan. Bayangkan ketika kita tahu bahwa segala kuasa diberikan kepada kita, diserahkan kepada kita. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Segala kuasa diberikan kepada kita. Apa yang akan kita lakukan? Berarti kita mungkin lebih kuasa dari presiden, kita lebih kuasa dari gubernur, jadi kita bisa ngatur kelurahan, kecamatan, gubernur, kita atur semua. Gitu. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan kalau kita tahu bahwa seluruh kuasa telah diberikan kepada kita? Kita lihat berikutnya ayat 4 dan 5. Ayat 4 dan 5. Kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Sebab itu ia berdiri, membuka jubahnya dan mengikat anduk pada pinggangnya. Sesudah itu dia menuang air ke dalam sebuah baskom, lalu mulai membasuh kaki pengikut-pengikutnya dan mengeringkannya dengan anduk yang terikat di pinggangnya. Saudara-saudara perhatikan kata-kata awal ini. Bukan berkata, tetapi ia berdiri, membuka jubahnya, tetapi justru digunakan kata sebab itu. Artinya dia memang sudah punya semua kuasa. Sebab itu dia membuka jubahnya, dia mengikat pinggangnya dengan handuk, dan dia ambil waskom berisi air dan dia cuci kaki murid-muridnya. Artinya, saudara-saudara, kekuasaan diberikan untuk membuat kita sanggup melakukan ini. Oleh sebab itu digunakan kata sebab itu. Dia melepas jubahnya, dia mengikat pinggangnya dengan handuk, dan membasuh kaki murid-muridnya. Bukan dengan kata tetapi. Seolah-olah tidak sewajarnya, tidak sepantasnya dia melakukan itu. Bukan. Justru sebab itu dia melepas jubahnya, mengikat dengan anduk, dan membasuh kaki
murid-muridnya. Saya teringat dengan seorang yang melayani sebuah gereja di Jakarta dengan ibadah anak-anak sebanyak 1.500 anak. Lalu kita tanya toh, pemimpinnya siapa? Oh, ini si A ini. Lalu diperkenalkan, terus si A ini kita tanya toh, saya tahu dia ini manajer dari sebuah bank. Lalu kita tanya gitu loh, kok kamu yang nangani anak-anak, ngapain gitu loh? Kok seorang manajer, seorang staf direksi kan mestinya itu nangani yang lebih keren gitu loh. Kok anak-anak gimana? Lalu jawabannya dia apa? Kalau bukan aku siapa lagi? Dia bilang. Hebat ya, saudara-saudara. Karena apa? Dia bilang Tuhan memberi aku kemampuan. Aku bisa melakukan ini, dan saudara tahu apa yang dia lakukan? Dari 1.500 anak setiap minggu yang ulang tahun dirayakan bersama dengan 1.500 anak yang lain. Ini kalau tanya duitnya siapa gitu loh. 1.500 anak dirayakan setiap minggu yang ulang tahun. Wow, luar biasa. Ini kalau enggak punya ide seorang direksi, orang manajer dari sebuah bank, enggak bisa keluar idenya. Saudara-saudara sekalian, justru dia bilang ya memang Tuhan mau aku melakukan itu dan aku happy dengan pelayanan ini. Coba saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus? Membasuh kaki murid-muridnya. Mungkin dia kalau ditanya kenapa kamu melakukan, justru dia akan berkata, ya justru untuk ini aku datang. Haleluya. Dia tahu dia anak Allah, dia tahu dia punya kuasa. Saudara-saudara, dia tahu dia di dalam dunia ini sedang berfungsi sebagai anak Allah yang menjalankan mandatnya dari Bapa. Tapi justru untuk itu dia lakukan. Siapa orang-orang ini? Siapa yang dibasuh murid-murid ini? Kadang-kadang murid-murid ini diajak ngomong gak nyambung gitu. Diajak berdoa tidur. Ini murid-murid. Saudara-saudara, dikasih perintah A jalannya B. Wah, ini bukan cuma pusing, mules. Ya, atasan seperti Yesus yang punya kuasa ini jadi begitu. Tetapi dia dengan senang hati dia melayani dan membasuh kaki murid-muridnya. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini semua orang berebut menjadi pemimpin, betul bukan? Ya, semua orang kepingin dihormati. Yang lain senang dengan follower yang begitu banyak. Yang lain takut kehilangan kedudukan. Sehingga muncullah istilah kudeta. Dan itu di Myanmar, di Indonesia tidak ada. Saudara-saudara, sehingga ada banyak orang yang merasa kalau aku bersikap begini, aku kelihatan aku lebih berkuasa dari kamu. Sehingga pada waktu Pak Jokowi minggu yang lalu ditemui dengan beberapa orang datang ke istana, dia begitu hormat sekali sama mereka. Semua dia kasih salam begitu ya. Tapi ada juga yang cuma jalan saja tanpa memberi salam. Mungkin dia sudah mulai pikun. Dia lupa bahwa yang dia temuin adalah presiden. Saudara-saudara sekalian, tetapi tidak ada masalah. Bagi seorang pemimpin, seorang yang punya kuasa, karena dia tahu tugasku adalah melayani. Bukan ngusir orang ini keluar dari istana, bukan. Tapi justru dia melayani, disuruh duduk di depan mukanya persis, supaya bisa ngomong lebih banyak. Power is for service. Kuasa untuk melayani. Raja dengan pelayan itu memang beda banget. Raja itu senangnya dilayani, akrab dengan suatu pemerintahan, kuasa, kemewahan, ya. Dia disorot oleh banyak orang. Minggu yang lalu kita telah membahas agresif, menguasai, pemenang, pemerintah, menyerang, dan seterusnya. Tetapi pelayan itu orang yang hanya ada di bawah. Dia tidak mampu, dia lebih rendah, dia akrab dengan tanah seperti lembu.
Dia hanya diperintah, disuruh. Saudara-saudara, tetapi ingat, Yesus seorang raja yang melayani, dalam saat yang bersamaan, dia seorang pelayan yang bermental raja. Coba kita ucapkan kata-kata ini. Yesus adalah seorang raja yang melayani, di saat yang bersamaan dia adalah seorang pelayan yang bermental raja. Pelayan bermental raja. Banyak orang yang melayani tapi cara berpikirnya sebagai pelayan beneran. Sempit sekali. Ya, aku kan cuma pelayan saja. Gitu. Aku cuma orang bawahan. Aku ini cuma begini, begitu. Satu hari, kita perhatikan ini, saudaraku. 5.000 orang di depan Yesus. Mereka seharian ikut sama Yesus dan belum makan. Murid-muridnya sebagai pelayan, ngomongnya, Tuhan suruh mereka pulang karena ini sudah malam dan tidak ada dana. Gak cukup, suruh mereka pulang dah. Gitu. Tapi Yesus, pelayan yang bermental raja. Yesus berkata apa? Traktir mereka semua. Kelabaan. Pernah ada pelayan yang berpikir traktir 5.000 orang? Ini, saudaraku. Yang ada itu bansos dikorupsi. Ya kan? Tapi kalau sebagai pemimpin, pelayan yang bermental raja, justru dia mikirkan bagaimana semua orang terpenuhi. Ini Yesus, luar biasa. Ini perlu menjadi mental kita juga. Pertama kali bikin mujizat di Kana. Di tengah-tengah perjamuan pesta kawin. Ibu Maria dia berkata, anggurnya habis. Dan dia berharap, do something, lakukan sesuatu. Yesus ini pelayan yang bermental raja. Lalu dia langsung mikir, wine apa yang terbaik yang bisa disajikan di antara pesta ini. Yang lebih baik dari yang tadi-tadi, dari yang kemarin. Ini saya mesti tanya sama yang suka minum. Wine apa yang terbaik gitu. Saudara-saudara sekalian. Dan saudara tahu, Yesus dia melakukan anggur yang terbaik yang dia lakukan untuk pesta itu. Luar biasa. Jadi dia bukan bilang, wah orang-orang ini sudah terlalu banyak minum, kita kasih air biasa saja. Ya, atau kita kasih air yang menurunkan supaya itu kadar wine-nya bisa menurun sedikit. Enggak, malah sama Yesus dikasih yang terbaik. Haleluya. Saudara-saudara, ini yang dia lakukan. Karena apa? Dia memang pelayan bermental raja. Saat dia lahir, kita semua tahu, dia dilahirkan di kandang. Sebagai lambang orang tidak punya apa-apa. Tetapi kita tahu juga, hadiah yang dia terima dari orang-orang Majus, hadiahnya adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, ini tentu bukan hadiah untuk seorang pelayan yang lahir, tetapi hadiah raja. Dan memang Yesus adalah seorang raja yang melayani. Dalam saat yang bersamaan dia adalah seorang pelayan yang bermental raja. Relevansinya bagi kita semua, saudara-saudara. Yang pertama, Tuhan itu selalu bekerja. God is always working. Even we don't see He is working. Even we don't feel He is working. Even we don't understand, He is always working. Di saat kita nggak melihat, Dia tetap bekerja. Di saat kita tidak merasa, Dia pun tetap bekerja. Saudara bisa merasa, kalau napas bisa enak, ini hasil kerjanya Tuhan buat kita. Pada waktu napas kita sesak, saudara ngomongnya apa?
Aduh Tuhan tolong napasku sesek, kan gitu kan. Tapi kita lupa waktu napas kita bisa longgar, enak, kita nggak bilang terima kasih Tuhan napasku bisa longgar, enak gitu. Lupa kita bahwa He is working. Kita nggak merasa, tapi He is working. Kita tidak melihat, He is working. Haleluya. Saudara-saudara, Dia mulia, Dia agung, Dia maha segalanya. Tetapi Dia tidak terlalu tinggi, Dia tidak terlalu mulia untuk terus bekerja buat kita. Walaupun sering kita itu nggak paham, kita nggak peduli dengan karya Tuhan. Kita ngomel aja sama Tuhan. Waduh Tuhan, mau sepedaan hujan gitu. Waduh Tuhan, malam-malam hujan lagi, pagi udah basah, kita nggak bisa kemana-mana gitu. Memangnya mau panas terus, nanti panas terus ngomel lagi gitu. Saudara-saudara sekalian, manusia seperti itu. Tetapi Dia tetap bekerja bagi kita semua. Haleluya. Nah, di momen ini sekalipun Dia mengerjakan proses dalam hidup kita. Dia mengerjakan hal-hal yang tidak kita pikirkan, tidak kita pahami. Dia terus kerja untuk kita. Saudara-saudara, cintanya Tuhan itu membuat kita itu diterima apa adanya. Tetapi Tuhan itu bekerja terus untuk kita dan Dia tidak membiarkan kita apa adanya, tapi Dia membangun kita. Karena Dia ingin supaya melalui hidup kita bisa melakukan sesuatu untuk mereka yang lain. Yang kedua, saudara-saudara, kita diajak oleh Tuhan. Kita diajak, we are invited. Dia bukan hanya bekerja, tapi Dia juga mengajak kita. Ya, Dia ajak kita. Dia ajak kita. Tuhan kita itu Tuhan yang produktif, Dia kerja terus. Kejadian pasal yang kedua ayat 15, Tuhan menjadikan manusia dan menyuruh manusia mengusahakan dan memelihara taman. Jadi Dia bisa melakukan sesuatu dan Dia suruh kita. Dan memang kita bisa. Ya, manusia itu luar biasa. Itu Tuhan udah tahu karena Dia yang menciptakan. Nah, sekarang apa yang dapat kita lakukan untuk marketplace di mana kita berada? Apakah kita juga bisa melakukan yang terbaik? Apakah kita menjadi orang yang gampang menyerah? Atau kita menjadi orang-orang yang punya semangat dan gairah, yang tidak gampang dipatahkan? Saudara-saudara, tantangan mungkin berat, ada masa-masa sulit. Yang keluar dari mulut kita bukan mengeluh, tetapi justru kita berkata, bagus ini tantangan buat kita. Supaya apa? Ini batu loncatan kita melambung. Gitu. Saudara-saudara sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Haleluya. Power is for service, kuasa itu untuk melayani. Yesus itu seorang raja yang melayani, di saat yang bersamaan dia seorang pelayan yang bermental raja. Untuk itu Dia memanggil kita. Ya, Dia memanggil kita. Yohanes 14 ayat yang ke-12 mengatakan ini. Ini luar biasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kita ucapkan sama-sama. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, ini yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus bicara dengan 5.000 orang laki, lain perempuan dan anak-anak. Wow, luar biasa. Di tahun 2019, Desember, saya pergi ke Lagos di Afrika. Saya melihat Kanaan Land, tempat yang dilayani oleh pendeta David Oyedepo. Saudara tahu lokasinya 4 km kali 5 km. Masuk ke lokasi itu, mereka itu punya gedung-gedung kayak apartemen buat orang tinggal.
Acaranya 1 minggu yang hadir 100.000 lebih. Luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, yang percaya dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Ada orang-orang yang kurang senang dengan besarnya gereja-gereja seperti itu. Tetapi saya mengatakan ini karena Tuhan Yesus yang mengucapkan. Kalau ada ucapan ini dan itu tidak terjadi, seolah-olah apa yang dikatakan Yesus itu nol. Loh, betul bukan? Orangnya sederhana, tidak ada motivasi-motivasi lain, tidak ada istilah-istilah lain yang dia sampaikan. Dia hanya menyatakan kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan dan kuasa Tuhan. Zaman Yesus tidak ada internet. Hari ini ada internet. Online service, ribuan orang, puluhan ribu orang bisa melihat. Saudara-saudara, ini karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan ini. Haleluya. Oleh sebab itu kita mesti bersyukur. Karena memang Tuhan membuka kesempatan bagi kita semua. Itu dari satu sisi. Kalau Tuhan Yesus waktu itu bisa membuat anggur yang terbaik, saya nggak tahu apakah ada di antara anak-anak Tuhan, orang percaya bisa bikin anggur yang terbaik di zaman ini. Saudara-saudara, ada banyak lagi hal-hal yang lain. Haleluya. Saudara-saudara, nah yang pertama kita perhatikan, dia mengajak kita untuk apa? Melayani. Dia ajak kita untuk melayani. Mungkin sebagian orang berkata, waduh melayani serem banget gitu. Ada orang justru yang kepingin, wah melayani karena di situ ada kedudukan. Aku dilihat orang menyanjung aku. Tapi kalau melayaninya di belakang layar, kira-kira gimana gitu? Apakah tetap kita senang dengan itu? Dan ingat saudara-saudara, melayani so simple. Melayani itu sesuai dengan talenta yang ada pada kita. Demi kepentingan orang banyak, orang lain. Kalau apa yang kita lakukan itu bisa berguna, bermanfaat bagi orang banyak, kita happy. Kita senang. Saudara-saudara, itu melayani. Ya. Dan ini ada gambarnya orang-orang yang melayani. Luar biasa. Ya, mereka melayani. Melayani ini happy. Kira-kira tidak ada singgungan di sini, tidak ada gesekan di sini. Banyak sekali. Karena orang sama orang, semua punya inisiatif, semua punya kemauan yang berbeda. Yang satu bilang A, yang satu bilang B. Untungnya A dan B bisa ketemu. Saudara-saudara, bisa menjadi BAB, ya, atau bisa AB, ya, dan lain seterusnya. Saudara-saudara sekalian, kita mesti mengerti, ada saja kesinggungannya, ada saja gesekannya. Tetapi kita bukan menjadi orang yang sedikit-sedikit quit, sedikit-sedikit berhenti. Oh karena dia tidak support aku mengundurkan diri. Oh dan lain sebagainya. No. Tapi kita mau punya semangat, semangat juang. Haleluya. Ini orang-orang yang punya semangat. Sehingga online service dapat terlaksana. Sehingga pelayanan bisa kita nikmati bersama-sama. Oleh sebab itu saudara-saudara, mulailah melayani dalam keluarga. Mulai melayani dalam keluarga. Di antara sesama suami istri, kakak adik, orang tua anak. Saya kasih satu cerita saudara-saudara. Di Belanda, ini dokter gigi. Dia sudah termasuk senior, walaupun ada seniornya lagi. Dia punya satu klinik, terdiri dari 6 dokter praktek di sana. Dan dia ortodontis juga. Perusahaannya besar, menghasilkannya itu, mau bilang ratusan ribu euro setiap bulannya. Tetapi apa yang dia lakukan kalau dia pulang ke rumah, saudara-saudara? Saya datang di rumahnya dia pulang rumah sore hari. Saudara ini dia ngeringkesi semua mainan anaknya.
Dia ambil vacuum cleaner, dia vakum semua sofa-sofanya, lantainya, karpetnya. Dia siapkan anaknya makanan, dia dulangin satu-satu 3 anak. Dia pergi naik ke atas, dia siapkan ruangannya, dia vakumin lagi. Sebab sebentar lagi anaknya mau istirahat tidur. Kalian jangan tanya mana mamanya. Mamanya ada, fungsinya lain. Saudara-saudara, saya bukan bilang bapak-bapak ayo kerjain ini semua gitu ya. Kalau ada yang mau mengerjakan itu, berbahagialah ibu-ibu. Saudara-saudara, tetapi marilah kita mau memulai sesuatu. Mulai dari keluarga kita. Ngomel enggak? Ya, happy enggak melakukan itu? Saudara-saudara, kita mau belajar melayani selanjutnya sampai ke kawan-kawan kita. Di sekolah, di tempat pekerjaan, pertemanan. Saya tahun 76 itu tiba di Vancouver, lalu saya tinggal di satu keluarga. Tadinya saya nggak kenal, karena teman saya ini umnya di Vancouver, dia nggak jadi pergi, jadi saya pergi sendirian. Saya juga bingung, saya mau di mana ini gitu. Ternyata ini menerima saya. Tiap hari pulang dari kerja dia ngomel, dia mengeluh terus. Karena apa? Karena dia sudah kerja baik-baik, lalu chef berikutnya yang masuk merusak pekerjaannya dia. Pagi dia yang diomelin lagi gitu. Terus begitu. Saya bilang, gampang kan selalu bawa makanan Indonesia pergi ke tempat kerja. Bawalah satu tempat lagi, harga cuma berapa? Nggak arti lah. Coba kasihin dia ya waktu lunch. Waktu break, dia kasih. Besok bawa lagi, kasih lagi. Sudah tahu kawannya ini berubah, jadi bagus. Dan sejak itu dia tidak mengalami gangguan apa-apa. Lewat 1-2 bulan, tahu-tahu kawannya yang mengganggu dia ini dulu, sudah mereka berkawan akrab, sekarang di lay off. Dikeluarkan dari kerjaan itu. Dia pulang, dia cerita, dia sedih sampai nangis dia. Temanku dikeluarkan. Tadinya dia mangkel banget. Saudara-saudara perhatikan, kita perlu belajar melayani sampai di pertemanan. Sampai terjalin hubungan yang akrab. Ini akhirnya dia jadi pendeta. Saudara-saudara, ingat, Tuhan Yesus tidak menyerah untuk kita. Ya, Dia ajak kita melayani. Dia melayani kita terus. Saudara-saudara, mungkin waktu-waktu kita padat, kita menghadapi banyak problem. Pelayanan kita tidak bisa jalan mulus, it's okay. Tapi berjuang terus, berusaha terus. Haleluya, Tuhan memampukan kita. Bagi Anda yang sudah melayani, ayo terus semangat. Bagi yang belum melayani, ingat saudara-saudara, sangat banyak kesempatan bagi kita yang terbuka. Kita bisa ikut melayani secara online. Jangan diam-diam di rumah. Anda dari rumah pun bisa work from home. Ya, untuk pelayanan juga bisa seperti itu. Saudara-saudara, jangan tidak ambil bagian, tetap lakukan. Haleluya, ini zaman yang keren banget. Kita dilewatkan macam-macam situasi, tapi supaya kita tetap berfungsi. Haleluya. Jadi kita bisa melakukan apa saja dari di mana saja kita berada. Untuk pelayanan anak-anak dari 0 sampai 12 tahun, kita bisa melakukan itu. Ya, Joy Kid Ministry. Untuk pelayanan teenager, ya, remaja, usia SMP, SMA, Anda bisa terlibat. Saudara-saudara, di sosial media atau yang hobinya fotografi dan lain sebagainya. Kalau yang hobinya uang juga bisa melayani dari rumah. Gak sulit. Saudara-saudara, apa saja kita bisa melakukan sebagai usher, hospitality, ya, dan lain sebagainya. Mari kita mau terlibat bersama-sama. Yesus adalah seorang raja yang melayani, dalam saat yang bersamaan dia seorang pelayan yang bermental raja. Dia bukan hanya ngomong, dia bukan hanya komentar, tetapi dia melakukan sesuatu
Dia bergerak sesuatu untuk kita semua. Haleluya. Yang kedua, memuridkan. Memuridkan. AOC itu sering cerita, fish and chip itu sedap, tapi berawal dari ikan yang amis. Saudara-saudara sekalian, kalau kalian melihat foto ini, ya, tentu kalian pikir, wah ini semua orang-orang yang sudah rapi-rapi dan baik-baik. Enggak juga. Dulunya juga ikan yang amis, yang diproses, kemudian jadi fish and chip, yang bisa kita nikmati bersama-sama. Saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu memuridkan mulai dari keluarga, kawan sekolah, pekerja, siapa saja. Kita mulai dengan beginning life, victorious life, glorious life, sampai leadership life. Ada kelas-kelas yang bisa diikuti. Dan diharapkan kita semua ada di sana. Haleluya. Kita mau menjadi orang-orang yang dibangun terus untuk siap kotor-kotor, ya, rela untuk merendah untuk hasil yang maksimal. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, oleh sebab itu jangan takut kotor, jangan takut repot, karena hasilnya sangat worth it. Dan kita perlu mulai dari keluarga kita, mulai dengan kawan-kawan di sekolah kita dan kawan-kawan kerja kita. Dan lihatlah hasilnya. Yang ketiga, memberi. Kita diajak memberi. Tuhan memberi kita kesempatan, kehormatan, ya, secara finansial. Pastikan Tuhan bukan mau uang kita. Karena milik kita dibandingkan dengan yang Tuhan punya tidak ada apa-apanya. Tapi tadi itu yang saya jelaskan. Tuhan ingin kita sadar ada Tuhan penguasa tunggal dalam hidup ini. Di dalam Amsal mengingatkan kita, orang berhemat-hemat juga ya segitu. Orang boros-boros ya gak miskin-miskin juga. Saudara-saudara, jadi kita perlu tahu ini. Haleluya. Dia ingin kita mengalami mujizat di dalam area keuangan. Ya, saudara-saudara, supaya kita tidak menjadi orang yang diperbudak oleh uang. Tetapi kita menjadi orang yang berani berbagi. Dan mulailah belajar berbagi. Berbagi dengan sesama saudara, dengan kawan. Ada satu artikel, dia bilang, orang makin tua, kalau makan di tempat makan umum, ninggalin tip harus lebih besar. Wah, yang kena saya duluan, saudara-saudara. Ya kan? Lah seringkali kalau saya jalan sama teman saya, terus dia ngelihat, ojo akeh-akeh, dia bilang. Loh, saya bilang ini, pesannya bilang mesti sing rodo akeh, gitu. Kalau ndak akeh, nanti kita ini, wah gimana nanti gitu loh ya toh. Saudara-saudara, teman yang lain bilang lagi, kembali 1.000, dibawa pulang juga. Saya bilang tambah ono, enggak. Iki 1 juta, nek ono 1.000, iki gak jadi 1 juta yo. Dia bilang, ndak bisa setor bank, dia bilang. Oh gitu. Saudara-saudara sekalian, ingat, belajar, memberi. Waktu kita perjalanan ke Bali, saya sama Eliseba masuk ke Indomaret di daerah Situbondo, di kota kecil begitu. Ada seorang anak laki, dia bawa keranjangnya ikut ibunya gitu, belanja gitu. Saya bilang sama Eliseba, kamu panggil anaknya, ajak pergi ke konter gitu. Anaknya dipanggil takut gitu, ya. Lalu dipaksa dibujuk pergi ke situ dibayarin. Ternyata ibunya enggak mau pulang sebelum mobil kita jalan. Dia kepingin tahu ini siapa, mobilnya tulisannya apa. Terus dia baca di belakangnya ada AOC gitu. Terus dia cari di Google AOC. Terus dia kirim kabar, terima kasih AOC gitu. Lumayan saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, belajar memberi. Haleluya. Ya, karena apa? Karena Tuhan ingin kita mengalami secara finance
kegerakan-kegerakan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, menjangkau. Matius 9 ayat 37 dan 38. Matius 9, 37 dan 38 mengatakan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuaian itu. Menuai itu pasti kotor seperti waktu menabur. Tuhan berkata, mintalah ia mengirim pekerja untuk tuaian itu. Tuhan ingin mengajak kita keluar dari zona nyaman untuk menjangkau. Bukan hanya senang dalam gereja sampai tersesat dalam kesurgaan. Istilah lainnya itu mengatakan lost in paradise. Bisa orang tersesat di paradise? Banyak. Karena apa? Dia hanya bingung di dalam gereja. Karena dia tidak tahu panggilannya untuk menjangkau keluar. Bagaimana loving people, mengasihi orang lain. Banyak orang di luar sana, saudara-saudara, mereka itu hari-hari ini lonely. Dan ini get harder, ya makin keras. Makin banyak orang stres. Makin banyak orang stres. Kita membutuhkan menjadi jembatan untuk supaya orang ketemu pribadi Yesus. Bukan menilai, menghakimi, tapi kita terpanggil untuk menjangkau. Di Jepang itu banyak orang mati bundir katanya. Bunuh diri, lebih besar jumlahnya dari COVID. Di sekitar kita, tidak usah pergi jauh ke Jepang. Di sekitar kita juga banyak. Tapi mari kita mau melakukan sesuatu. Kesimpulannya, Yesus itu luar biasa. Dia bukan separuh raja, separuh hamba. Dia sepenuhnya raja, dia sepenuhnya hamba. Power is for service. Kuasa untuk melayani. Yesus adalah seorang raja yang melayani dalam saat yang bersamaan. Dia adalah seorang pelayan yang bermental raja. Hari ini dia mengajak kita semua. Apa jawaban kita? Dia mengajak apa? Dia mengajak melayani, memuridkan, memberi, menjangkau. Kita mau mulai dari keluarga kita dan makin luas. Ini suatu penghargaan, what a privilege. Haleluya. Kita mau punya semangat lembu. Mau berjuang, kerja keras. Kita bekerja dari kemenangan, bukan kerja supaya masuk surga. Bukan kerja supaya dapat pahala. Tapi kita mau kerja karena dia sudah melepaskan aku dari lumpur dosa. Membebaskan aku sehingga aku bisa bergerak melakukan sesuatu. Haleluya. Hari ini sebelum Anda selesai dari online, sebelum kita keluar dari onsite, saya ingin kita berdoa bersama-sama. Mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Baik yang baru, yang lama. Kita mau minta, Tuhan, masuklah ke dalam hatiku. Kita menundukkan kepala kita. Kita mengucapkan doa ini bersama. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Masuklah ke dalam hatiku. Masuklah ke dalam hatiku. Isilah hatiku dengan hati Yesus. Isilah hatiku dengan hati Yesus. Supaya aku dapat menjadi berkat bagi sesamaku. Supaya aku dapat menjadi berkat Ampuni bagi dosa-dosaku. Ampuni dosa-dosaku. Berikan hidup yang baru buat aku. Berikan hidup yang baru buat aku. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita. Haleluya. Berkatilah umat-Mu dengan berkat berlimpah-limpah. Perbuatlah perkara besar supaya itu jelas berasal daripada-Mu. Luaskanlah pengaruh dan daerah kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap persembahan yang kami buat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Dan Engkau berjanji memberkati dengan berkat berlipat kali ganda, serta mewarisi hidup yang kekal. Kami menyambutnya dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita mengatakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa minggu yang akan datang.